alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan untuk ketua kelas pimpin doanya. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Mariani Bu. Mariani Bu. Izin. Bolos deh Bu. Oke ya, nggak apa-apa. Semuanya hadir ya selain Mariani. Ya. Bu. Oke, ada yang tahu kita hari ini akan belajar apa, Nana? Belum Bu. Nah, baiklah, kita hari ini akan belajar relasi dan fungsi. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu akan kenalkan kalian dengan tokoh matematika yang menemukan fungsi. Di mana di sini ada Galileo tahun 1564 sampai 1642. Galileo dipandang sebagai salah seorang pakar awal tentang fungsi. Karyanya juga menunjukkan bahwa beliau orang yang mula-mula mengangkat konsep pemetaan antar himpunan. Baiklah, sebelumnya Ibu akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Dan di sini Ibu ada LKS untuk kalian diskusikan masing-masing kelompok. Silakan bagikan. Oke, LKS-nya sudah dibagikan ke kelompok masing-masing. Sudah Bu. Nah, di situ ada petunjuk untuk pengerjaannya. Di situ kalian tulis nama kelompok dan anggota kelompoknya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, siswa dapat menemukan konsep relasi dan fungsi. Yang kedua, siswa dapat menyajikan suatu relasi dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan terurut, dan diagram kartesius. Dan yang terakhir, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi. Nah, kalian perhatikan di lembar LKS kelompok kalian masing-masing. Di situ ada gambar apa? Di mari menalar. Gambar parkir mobil vertikal. Nah, betul. Nah, di situ kalian pernah kan mendatangi suatu tempat seperti mall, dan setiap parkir untuk parkir mobil itu per jamnya biasanya 4.000 dan untuk jam berikutnya 3.000, sehingga seorang yang memarkir mobilnya selama 3 jam harus membayar biaya parkirnya sebesar 10.000 rupiah. Nah, proses perhitungan parkir tersebut merupakan salah satu aplikasi fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini di LKS ini ada masalah 1, di mana masalah 1 tersebut sejak tahun 2006 melalui Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pemerintah mewajibkan semua warga negara Indonesia memiliki nomor induk kependudukan atau NIK yang tidak sama dengan orang lain. Kalian diskusikan ke kelompok masing-masing ya. Ya Bu. Nah, seperti juga nih, setiap orang dari kalian pasti punya nomor sepatu, nomor celana, atau nomor baju masing-masing. Misalnya ukuran sepatu. Misalnya di sini ada masalah nomor sepatu Ardi itu 39, Dani 40, Akil 42, Rano 40, Dian 34, Rani 35, dan Dewi 33. Nah, dan beberapa orang bisa memiliki ukuran sepatu yang sama, misalnya Dani dan Rano, tetapi tidak ada yang memiliki ukuran sepatu lebih dari 1. Nah, kita menyatakan hubungan atau relasi ini sebagai fungsi dan dapat digambarkan pada diagram panah yang ada di gambar 1.4. Coba kalian perhatikan. Nah, di situ apa yang bisa kita temukan dari gambar 1.4 tersebut? Nah, kita dapat menemukan beberapa hal karena ada garis panah yang menghubungkan kelompok nama dan kelompok nomor sepatu. Dengan aturan menghubungkannya adalah hubungan nomor sepatu yang digunakan. Nah, aturan yang menghubungkan nama kelompok dengan kelompok nomor sepatu pada gambar 1.4 disebut relasi antara kelompok nama pada himpunan A dengan nomor sepatu pada himpunan B. Dan relasinya adalah nomor sepatu yang digunakan.
Di sini relasi yang disajikan pada gambar 1.4 di atas dikali dengan sebuah garis panah dari kelompok nama menuju kelompok nomor sepatu. Relasi seperti ini biasa disebut relasi yang dinyatakan dengan diagram panah. Jadi relasi di gambar 1.4 ini dinyatakan dengan diagram panah. Dan relasi juga dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan terurut dan dengan menggunakan diagram Cartesius. Nah, itu di halaman selanjutnya itu bisa kalian lihat itu di mana relasi dinyatakan dengan himpunan pasangan terurut dan diagram panah. Nah, di situ ada dari paparan yang kita sudah diskusikan tadi, di sini kalian dapat menemukan definisi dari relasi. Nah, di situ ada kolom jawaban dan silakan kalian diskusikan ke kelompok kalian masing-masing jawaban kalian. Nanti ibu akan pilih satu kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ibu kasih waktu 2 menit. Oke, untuk kelompok 1 sudah diskusinya? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah, Bu. Untuk kelompok 3 gimana? Apakah ada yang bisa dibantu? Tidak, Bu. Sudah. Oke. Nah, kita lanjut. Dari relasi dapat terbentuk saya duduk. Oke, jika kelompok masing-masing sudah selesai diskusinya dan ibu akan menjelaskan sedikit tentang di gambar 1.4 ini. Di himpunan pertama yaitu himpunan nama dan himpunan kedua yaitu himpunan nomor sepatu. Tolong perhatikan di LKS ya. Ya, Bu. Himpunan yang anggotanya akan dipasangkan pada himpunan A yaitu himpunan nama disebut daerah asal atau domain. Jadi yang di himpunan A itu yang ada namanya Ardi, Dani, Akil itu disebut dengan domain. Nah, untuk selanjutnya himpunan nomor sepatu disebut daerah kawan atau kodomain yang ada nomor-nomornya itu 33, 34, 35, 39 dan seterusnya itu disebut kodomain. Nah, untuk himpunan yang anggotanya adalah anggota daerah kawan yang memiliki pasangan di daerah asal disebut daerah hasil atau rank. Jadi pasangan dari himpunan nama dengan himpunan nomor sepatu itu disebut rank atau daerah hasil. Nah, kita lanjut di masalah 2 itu kalian silakan diskusikan di kelompok masing-masing. Nanti ibu tunjuk salah satu kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, apakah masing-masing kelompok sudah selesai? Sudah, Bu. Jadi siapa nih yang mau maju ibu pilih atau kalian yang mau maju sendiri? Maju sendiri. Ya, untuk kelompok 2 silakan maju. Oke, yang pertama apa? Silakan. Dari kelompok 2 menyimpulkan kita dapat menemukan definisi dari relasi yaitu misalkan A dan B adalah himpunan, relasi dari A ke B adalah aturan pengait atau pasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Oke, apakah kelompok lain sama jawabannya? Sama, Bu. Ya. Beda-beda tipis, Bu. Oke, yang selanjutnya. Yang selanjutnya berdasarkan gambar 1.4 kelompok kami mendapatkan jawaban yaitu daerah asal Andi, Dani, Akil, Rano, Dian, dan Rani. Ya. Daerah kawan 33, 34, 35, 39, 40, 42. Daerah hasil 33, 34, 35, 39, 40, 42. Gimana pendapat kelompok lain? Jawabannya apakah sama? Sama, Bu. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Untuk selanjutnya masalah 2. Siapa yang mau maju mempresentasikan masalah 2? Ayo, Bu. Oke, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari jawaban kami. Yang pertama, gambarkan biaya parkir di atas dalam bentuk grafik Cartesius. Nah, ini adalah gambar diagram
grafik kartesius dari kelompok kami. Ibu. Ya, gimana untuk kelompok lainnya? Apakah sama jawabannya? Sama Bu. Oke. Terus selanjutnya, Untuk soal selanjutnya, temukan definisi daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Daerah asal atau biasa disebut dengan domain suatu relasi adalah himpunan tidak kosong di mana sebuah relasi didefinisikan. Kemudian daerah kawan atau biasa disebut kodomain. Suatu relasi adalah himpunan tidak kosong di mana anggota domain memiliki pasangan sesuai relasi yang didefinisikan. Terakhir yaitu daerah hasil atau range. Suatu relasi adalah sebuah himpunan bagian dari daerah kawan yang anggotanya adalah pasangan anggota domain yang memenuhi relasi yang didefinisikan. Sudah Bu. oke, jawabannya sama semua? Sama Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri aplaus dulu. Baiklah, jadi sudah paham semua ya kita tentang relasi dan fungsi. Sudah, Bu. Baik, jadi relasi dan fungsi ini kita bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah, Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok masing-masing yang tadi sudah maju, dan Ibu ucapkan terima kasih kepada siswaku sekalian karena sudah untuk mengapresiasi pelajaran kita hari ini. Jadi sudah paham semua ya tentang relasi dan fungsi? Sudah, Bu. Baik, jadi relasi dan fungsi ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, di mana banyak sekali fenomena yang kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari yang bisa mengaitkan dengan relasi dan fungsi ini. Ya, Tadi latihannya di halaman berapa Bu? di halaman 5 di bagian terakhir. Kalian kerjakan secara kelompok di rumah kalian masing-masing ya. Ya, Oh ya Bu. Baik, mungkin itu saja pelajaran kita hari ini karena waktunya sudah habis. Mohon maaf jika ada salah kata, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.